Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fadwa TV dan penyimak radio di mana pun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di kesempatan kali ini dalam program live interaktif Keimanan, Doa dan Zikir bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, juga Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, lantas Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Belum merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, Baik, seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta sebagai kalimat pembuka, yaitu nasihat Ustaz. Tafadhol. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Para muslim pemerhati rahimakumullah, dan para pemirsa di mana saja antum berada. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa salah satu dari rukun iman adalah iman pada takdir, yaitu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, perkataan, perbuatan, keputusan, ya, kebaikan, kesulitan, sehat, ya, penyakit, dan semuanya adalah dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang muslim mengimani, meyakini bahwa semua itu tidak terlepas dari kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia meridai keputusan tersebut. Bila keputusan atau bila suatu perkara dan perihal tersebut adalah kebaikan, tentu dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bila hal itu merupakan hal yang kurang menyenangkan, berupa penyakit atau mungkin kesulitan atau keputusan aturan yang kurang menyenangkan, maka dia bersabar sembari mengintrospeksi diri bahwa dan meyakini bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Bila seorang hamba mengimani takdir dan senantiasa mengembalikan segala hal yang terjadi kepada takdir dan keputusan Allah, maka dia akan merasakan ketenangan batin. Tidak ada yang perlu disesali, karena yang terbaik adalah pilihan Allah bagi seorang hamba. Dan yakin, seyakin-yakinnya, setiap suatu aturan, suatu keputusan, suatu perkara yang terjadi, ya, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Maka agar hidup ini tenang, tentram, ya, tenang, maka hidup dalam, ya, lingkaran takdir, tidak perlu ada penyesalan, tapi kita harus introspeksi diri dan kita harus menerima takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala dan membenahi diri dan memohon kepada Allah yang terbaik dalam setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka
Anda akan merasakan ketenangan hidup, ketenteraman batin, dan bagaimana indahnya kehidupan ini bila kita jalani dalam bingkai iman kepada takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, semoga ini menjadi renungan kita semua. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah, masalah jazakumullah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini, semoga bermanfaat. Pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Biasa sudah ada pertanyaan yang masuk di meja redaksi Fadwa TV, kita bacakan Ustaz. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Rozak di Jawa Tengah. Ustadz, mohon doa dan tips agar hati ini bisa berprasangka baik kepada Allah. Sebab kadang ketika menghadapi sesuatu lalu ada firasat, pasti nanti begini, pasti nanti begitu. Dan ternyata memang kejadian benar sesuai apa yang kita sangkakan dan firasatkan tersebut. Apakah hati saya ini sudah keras, Ustadz? Nah, baik. Terima kasih kepada Bapak Abdul Razak Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah ada tips atau amalan yang khusus bagaimana kita bisa membenahi hati agar selalu berprasangka baik kepada Allah? Ya. Pertama, kita harus meyakini sebagaimana yang disampaikan di muqaddimah tadi, bahwa semua yang terjadi pasti dengan izin Allah dan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua yang Allah takdirkan, sesungguhnya bila kita kembalikan kepada Allah, itu semua adalah baik. Ya. Dan negatif atau positif dalam kehidupan manusia itu hal yang relatif. Tapi dalam ilmu Allah, di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua adalah hal yang baik. Pasti ada hikmah, baik kita ketahui atau tidak. Maka jika halnya demikian, seorang hamba harus selalu berhusnudzan kepada Allah. La yamutu ahadukum illa wa yuhsinudzan billah azza wa jalla. Janganlah seorang meninggal tidak dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berhusnudzan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam hadis sebutkan, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku, kata Allah, sesuai dengan apa yang diprasangkakan oleh hambaku padaku. Artinya bila kita berprasangka negatif, terus negatif, maka sesungguhnya itu akan menyeret kita kepada satu hal yang negatif. Tapi kalau dalam hidup ini kita selalu optimis dan kita selalu berusaha dan memohon kebaikan dan tidak dibuka celah sekecil apapun bagi syaitan untuk memasukkan dalam diri kita keraguan, kebimbangan, kegundaan, yaitu seandainya. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza asabakum syai'an fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza, law anni fa'altu kadza lakana kadza, fa inna law taftahu amal syaitan, walakin qul ma syaa Allah wa ma syaa fa'al. Nah, kata Nabi SAW, apabila sesuatu menimpa kalian, kata Rasulullah SAW, maka jangan kalian mengatakan seandainya begini, seandainya begitu. Jangan, kata Nabi. Karena yaitu seandainya, berandai-andai, itu membuka pintu syaitan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik yang ke depan. Ya, tidak tahu. Maka tatkala kita mengucapkan seandainya begini, seandainya saya melakukan begini, tentu akan begitu. Ya. Maka kita katakan, kalau Allah mentakdirkan begini akan terjadi seperti itu. Nah, jadi bila hal itu kita lakukan, kemudian kita mengintrospeksi diri, maka bi'idznillah prasangka yang negatif tadi akan hilang dari diri kita. Ya. Dan ingat, prasangka negatif kepada Allah itu sumber petaka, sumber kejelekan, yang akan menjerumuskan seorang kepada kejelekan. Tapi bila dia berprasangka baik, maka terus dalam hidupnya yang ada adalah optimisme, berharap. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya seluruh kebaikan. Kebaikan kita di tangan Allah.
bukan di tangan kita, bukan pada kepintaran kita, bukan pada kecerdasan kita, tapi di tangan Allah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, bila hal yang kita dipahami, insyaallah prasangka jelek itu akan hilang dari diri kita. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya Ustaz ada dari Ibu Martanti Hadiati di Jawa Barat. Ustaz, adakah amalan yang dapat dilakukan atau doa untuk berlindung dari kebangkrutan amalan saat hisab karena kekhawatiran pernah zalim kepada orang lain namun tidak disadari? Ya. Terima kasih kepada Ibu Martanti ya. Barakallahu fiik. Jadi apakah ada amalan khusus ya agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut ya di akhirat kelak? Ya, tidak diragukan bahwa seorang hamba bila ingin selamat di akhirat kelak tidak menjadi orang yang bangkrut, maka hendaklah dia meninggalkan berbagai kezaliman ya, yang besar dan kecil, tampak dan tersembunyi, kezaliman. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflisu fikum min ummati?" Ya, "Atadruna manil muflis min ummati?" Qala muflisu man la dirhama wala dinar. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kalian tahukah bahwa yang orang-orang yang bangkrut dari umat ini, ya tahukah kalian orang-orang yang bangkrut dari umat ini? Para sahabat pemahamannya yang bangkrut yang tidak punya dinar, tidak punya uang, tidak punya duit dia. Itu orang yang bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati man ata yawmal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajj wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhala mal hadha. Nah, orang yang membawa pahala solatnya, zakatnya, puasa dan ibadah-ibadah yang lain, kemudian dia telah menzalimi si fulan, ya, telah mengambil harta si fulan, telah menghina si fulan dan seterusnya. Artinya kezaliman. Dia meninggal dalam keadaan menzalimi manusia. Maka kebaikan dia diberikan kepada orang yang terzalimi. Bila kebaikan tersebut telah habis dan kezaliman belum tertutupi, belum bisa terselesaikan, maka dosa orang yang dizalimi tadi dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Subhanallah. Jadi intinya, kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan hisab kita di akhirat kelak dan memberatkan timbangan ya amal kebajikan kita, dan memohon kepada Allah di dunia ini sebelum kita meninggal agar kita diselamatkan dari berbagai kezaliman ya kepada sama umat manusia. Ya. Kezaliman kepada Allah cukup dengan bertaubat, selesai masalah. Ya, bertaubat banyak istighfar. Tapi kezaliman kepada sesama itu tidak bisa diselesaikan oleh Allah kecuali bila yang dizalimi tadi memaafkan orang yang menzalimi. Itu tipsnya, nggak ada cara yang lain. Nah, demikian Allah. Jazakumullah khair atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Soal berikutnya ada dari Saudara Yusuf di Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, apakah pengaruh ain bisa membuat tubuh saya pendek? Jika dapat berpengaruh, bagaimana melepas pengaruh tersebut jika orang yang memberikan pengaruh ain tidak dapat diperkirakan, Ustaz? Taib. Jadi apakah pengaruh ain, yaitu pandangan mata? Ya. Pandangan mata itu apakah bisa menyebabkan seorang itu sakit? Itu intinya pertanyaannya itu. Tidak diragukan bahwa al-ainu haq. Pandangan mata itu benar. Artinya mempengaruhi. Ya, mempengaruhi sesuatu yang dipandang dan dilihat tadi. Sehingga dalam sebagian disebutkan bahwa mayoritas umat Nabi Muhammad ini meninggal sebabkan pandangan mata. Yaitu pandangan mata yang tidak disertai dengan pengagungan kepada Allah, mensucikan Allah, dan itu akan bisa menyebabkan orang yang dilihat, sesuatu yang dilihat akan menjadi rusak atau seorang itu menjadi sakit. Ya, jangankan bisa tambah pendek, bahkan menyebabkan kematian. Ya, menyebabkan sakit. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim bila melihat sesuatu yang menakjubkan,
ya yang menakjubkan kita. Baik itu orang lain atau saudara kita atau anak kita atau istri kita, maka ucapkan subhanallah. Ya. Subhanallah. Sucikan Allah, ya. Yang demikian itu menyebabkan sesuatu yang dilihat selamat dari bahaya pandangan kita. Ya. Kemudian kita seorang muslim begitu keluar rumah hendaklah juga berdoa, mohon perlindungan ya kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dan mengucapkan doa di pagi dan di sore hari. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu dibaca. Jadi sebagai usaha kita untuk membentengi diri, ya, menyelamatkan diri berbagai gangguan, ya, kejahatan yang muncul dari perbuatan, sikap, perilaku atau pandangan makhluk, min syarri ma khalaq, ya, maka bi'idznillah kita selamat, ya. Nah, seandainya terbukti bahwa seorang itu sakit disebabkan pandangan mata, ain tadi, maka dia berusaha mencari siapa kira-kira orang yang menyebabkan atau mungkin yang pernah melihat dia atau takjub dengan dia, kemudian tidak mensucikan Allah, tidak mengagungkan Allah tabaraka wa taala, kemudian minta kepadanya bekas wuduknya atau minumannya, kemudian bekas minuman tersebut bisa dia minum atau digunakan untuk mandi, maka bi'idznillah dia akan sembuh dari pengaruh dari pandangan mata yang menyebabkan sakit tersebut. Nah, jika tidak diketahui, maka seorang meruqyah dirinya. Ya, meruqyah dirinya, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah dan yang lainnya dari ayat-ayat Al-Quran, maka bi'idznillah dia akan bisa disembuhkan, ya, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Begini Ustaz, jadi kalau kita melihat satu yang kita kagumi, hendaknya kita memuji Allah gitu Ustaz. Nah, dengan Masya Allah nggak apa Ustaz? Masya Allah, ya, tabarakallah, Allahu Akbar. Artinya perkataan yang mengandung pujian kepada Allah. Nah, karena semua hal itu adalah ciptaan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk dari kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita kembalikan kepada Allah. Nah, Masya Allah. Tidak langsung bagusnya gitu, iya, cantik Ustaz ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Allah. Dan ini juga pelajaran bagi kita, mungkin yang melihat anak kita mungkin ya sudah masih masih bayi kecil saja, kecil, kemudian masih lucu-lucunya kan begitu ya, kemudian mungkin ya cerdas ya, menghafal dan bacaannya mungkin khatam baca Al-Quran, Masya Allah, lalu kita terkesima ya, takjub dengan bacaannya atau dengan penampilannya, lupa kita mengucapkan subhanallah. Ini bisa menyebabkan anak itu bisa sakit ya, mungkin hafalannya bisa hilang begitu. Maka jangan lupa begitu ada sesuatu subhanallah, masya Allah, tabarakallah, begitu. Nah, demikian Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Suhendi di Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Itu saya itu ada selisih paham sama tetangga berjualan gitu Pak. Tapi umur dia itu seolah-olah di bawah saya. Tapi itu waktu lebaran tadi itu saya sudah berusaha mengajak baik sama dia itu. Tapi kalau saya pikir sih dosa saya itu nggak terlalu besar juga. Kalau dipikir-pikir emang salah dia juga sih. Tapi saya minta maaf itu seolah-olah cuek gitu nah Pak. Bahkan sekarang tuh kalau ketemu tuh nggak mau negur juga. Jadi saya ikut nggak negur. Nah gimana Pak? Apa saya itu belum berdosa apa enggak itu? Iya. Cukup Bapak? Ya itu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Suhendi di Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi terjadi mungkin clash antara dia dengan tetangga. Jadi beliau mengatakan bahwa mungkin dia juga salah saya atau mungkin dia juga salah gitu ya. Jadi intinya mungkin keduanya sama salah lah gitu.
Tapi ya dengan kondisi seperti tadi, keduanya jadi salah. Dengan sikap, ya kondisi kalau memang benar seperti itu yang disampaikan Pak Suhendi tadi, keduanya jadi salah. Keduanya jadi melakukan kesalahan. Iya kan? Seorang muslim, ya, yang subhanallah ya, muslim yang betul-betul ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meraih surga, di hatinya tidak ada kedengkian. Tidak ada dendam, kesumat itu tidak ada, ya. Menahan, ya, dendam yang apa namanya itu 7 keturunan gitu ya. Manusia, ya, siapa saja itu dia ya, bisa terjun satu kesalahan. Kamu bukan maksum, tidak suci, ya, tidak bersih dari kesalahan. Baik dalam urusan mungkin dunia dia, urusan agama dia biasa, ya. Mungkin kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Gitu. Mungkin terjadi. Tapi seorang muslim dalam hidup ini, dia memiliki sikap yang ya senang memaafkan. Ya. Dan suka untuk minta maaf. Karena tidak mungkin merasa ya, saya kan tidak salah. Ada apa sih? Saya nggak salah, kan zolimi. Tidak ada masalah. Tatkala seorang minta maaf, itu tidak akan menghinakan dirinya, bahkan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ketawaduan tadi, ya, seorang yang tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, itu Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, mazadallahu bi'afin illa rifa'atan. Ya, tidaklah ya seorang hamba dengan sikap pemaafnya itu Allah ya, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Nah, ini. Dan ketawaduan kepada Allah itu akan mewariskan dalam diri kita, melahirkan diri kita tawadhu kepada sama manusia. Dan ingat, kesombongan sesungguhnya merasa diri kita yang lebih hebat, diri kita tidak bersalah, orang lain yang bersalah. Ini sesungguhnya adalah ada dalam diri itu kesombongan dan juga sikap meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini sesungguhnya bertentangan dengan sikap keberanian seorang muslim. Apalagi hidup kita bertetangga, ya. Ada hak-hak dan aturan yang harus diperhatikan. Masing-masing memberikan hak tetangga. Jangan sampai menzolimi, jangan sampai menyakiti. Ya. Jadi harus saling memaafkan. Saling memaafkan. Seorang muslim itu kan bagikan suatu jasad ya, yang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, begitu perumpamaan seorang muslim. Muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'wa. Fashabbaka baina asabihi. Jadi begini kata Nabi SAW. Ya, ikatan ya persaudaraan seorang muslim dengan lain itu begini. Seperti satu jasad, bangunan yang satu, yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jasad, ya. Apabila salah satu dari anggota badan merasa sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Ya. Kemudian seorang muslim, prinsip dia dalam hidup, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dicintai untuk dirinya. Jadi saudara dia cerminan bagi dia dan dia cerminan bagi saudaranya. Begitu. Nah, maka tidak perlu dilanjutkan ya kondisi seperti tadi. Keduanya jadi salah itu. Saya mengatakan keduanya bersalah, yang bertanya dan juga yang mungkin yang dipertanyakan. Dengan kondisi seperti itu, kalau memang benar seperti itu, keduanya jadi bersalah. Kenapa? Harus diperpanjang. Selesaikan masalah. Clear masalah. Ya. Juga hati kita jadi tenang. Dan ingat, dalam sebuah hadis sebutkan, Rasul mengabarkan ya pada sahabat bahwa akan datang kepada kalian ya, ke masjid beliau, itu seorang dari penghuni surga. Para sahabat melihat, memantau siapa yang akan datang. Oh, si fulan. Besok Rasul mengatakan juga ini akan datang juga seorang penghuni surga. Ya. Dipantau lagi. Ternyata yang datang si fulan yang pertama juga. 3 kali Nabi SAW, yang ketiganya juga ternyata yang datang orang yang sama. Dilihat dari amalannya biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial. Maka ada salah seorang sahabat membuntuti dia. Ya, ini pasti ada sesuatu yang spesial. Dibuntuti dia. Kemudian dia bersumpah, demi Allah,
Ya, tidak ada permasalahan saya kelas antara saya dengan keluarga saya. Cuma saya izinkan saya untuk bermalam di rumahmu. Diizinkan sama dia. Dilihat di malam hari, ya mungkin sepertiga malam terakhir tidak ada. Tidak juga bangun malam untuk sholat. Ya. Amalan yang tidak ada spesial dalam amalan yang biasa saja. Udah malam yang ketiga, ya sahabat tadi bertanya, wahai si fulan, sesungguhnya ada apa denganmu? Apa amalan yang spesial yang kamu lakukan? Saya mendengar Nabi SAW 3 kali mengatakan, ya, dan setiap ya hari beliau mengatakan yang datang wahai si fulan adalah seorang penghuni surga. Setiap yang datang adalah kamu. Ada apa denganmu? Amalan apa? Kata sahabat tadi, ya seperti yang kamu lihat tidak ada yang spesial. Itulah kondisi saya. Tapi satu hal yang ada pada diri saya, bahwa tidaklah ya saya memejamkan mata untuk tidur kecuali tidak ada lagi dalam hati saya kedengkian kepada seorang muslim. Subhanallah. Nah, bagaimana kalau kita tidur setiap malam dengki, hasad kepada saudara kita? Kapan bagaimana mau meraih surga Allah tabaraka wa taala? Jadi maafkan. Ya, mau bagaimana? Mau masuk kubur gitu sampai enggak bermaafan gitu. Seorang muslim saling memaafkan. Ya, dan bila seorang memaafkan saudara, Allah akan memaafkan dia. Subhanallah. Allah akan berikan kebaikan padanya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan juga? Jadi jadilah seorang yang pemaaf. Allah Subhanahu wa taala di antara nama Allah Afuwun, yang Maha Pemaaf. Berarti Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Maka barang siapa yang memaafkan hamba-hamba Allah, berbuat baik kepadanya, Allah akan mencintai dia, Allah akan memaafkan dia, dan Allah akan ridha kepadanya. Ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum. Tidak kalian ingin ya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian? Nah, demikian Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya, penjelasannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sudah ada telepon berikutnya yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa? Dari Hasan Bilal, Makassar. Ya, silakan Bapak Hasan Bilal. Ini Pak, ada permasalahan remaja kami yang Ibnu Sabil, tinggal di masjid, yang belajar ilmu agama, dan dia mengamalkan segala adab, termasuk dia memperbantah hafalannya. Dia ada permasalahan, dia pernah bermimpi, ceritakan kepada kami bermimpi, katanya dia bermimpi nikah, dalam mimpinya dia menikah dengan jin. Tiba-tiba besoknya dia sakit. Sampai sekarang itu remaja kami ini pulang kampung dalam keadaan sakit. Berapa kali di ruya, tapi katanya itu pengaruh jin. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa remaja kami yang ahli fikih, ahli ibadah ini bisa juga kemasukan jin, Pak Ustaz? Ya, banyak. Ya. Oke, cukup Bapak. Iya. Terima kasih Pak Hasan Bilal di Makassar. Tafadhol. Ya. Terima kasih kepada Pak Hasan Bilal, barakallahu fiik. Jadi intinya ada seorang remaja yang mungkin dia mungkin baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi tiba-tiba ya timpa sakit. Mungkin ya seperti diutarakan tadi bahwa dia bermimpi nikah dengan jin. Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas jin itu kan bukan dari jenis manusia. Ya, apa bisa terjadi pernikahan seperti itu, wallahu a'lam siapa yang menjadi ya qadhinya dan yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ya permasalahan jin bisa mengganggu itu tidak diragukan. Maka ada seorang yang kesurupan. Ya. Ada yang kesurupan, dan ada kalanya jin tersebut ya itu bisa mengganggu seorang karena mungkin dia ya teraniaya, atau mungkin anak-anak cucunya gitu ya teraniaya oleh seseorang. Ya, bisa dia mungkin
mengganggu dia, atau mungkin tempatnya, atau mungkin sebuah lubang di sana mungkin tempat anak-anak, kemudian disirami sesuatu yang panas atau mungkin hal yang mengganggu, maka dia membalas marah, kan begitu. Ada kalanya juga dia bisa masuk kesurupan ya seseorang tuh, tatkala dia senang dengan seseorang tadi. Nah, senang. Kemudian tidak mau ya berpisah dengannya. Nah, dan boleh jadi kena unsur yang lain ya, yang betul ingin mengganggu. Yang jin yang jahat tadi ya, termasuk pada golongan syaitan, dia mengganggu. Nah, permasalahan seorang ya, tentunya bila dia memperbanyak zikir, mendekatkan diri kepada Allah dan membentengi diri ya, membaca apa yang diajarkan Nabi SAW, maka bi'idznillah dia akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi apakah ya dengan kondisi seperti itu dia tidak diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, sebagaimana seorang dia terus berusaha hidup sehat, tapi terkadang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ujian bermacam-macam. Bisa jadi ya ini kondisi seperti tadi adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi intinya, bila memang seperti itu kondisinya, maka seseorang tidak berputus asa, terus meruqyah dirinya, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, membaca zikir di pagi dan petang hari, dan terus ya membaca Al-Quranul Karim, dan memohon kesembuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya mampu satu-satunya untuk ya menyembuhkan penyakit ya fisik dan penyakit ya psikis dan berbagai gangguan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memohon kepada Allah, ini bentuk dari ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, dan juga bagian dari takdir. Tapi dia tidak ya pesimis, tidak berputus asa, selalu dia meruqyah dirinya. Adapun pertanyaan tadi, kenapa dia juga bisa terkena seperti itu? Ya, Allah mentakdirkan. Ya, bukan berarti seorang tatkala dia ya banyak berzikirnya, dia sama sekali tidak terkena dengan berbagai cobaan dari Allah. Tidak. Karena boleh jadi seorang diuji oleh Allah karena Allah ingin atau mengangkat derajatnya. Ya. Anallahu idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Tidak semua ujian tadi adalah petaka. Tapi bila dihadapi dengan penuh keridhaan, kemudian mengambil hikmah dari ujian tadi, kemudian memohon kesembuhan kepada Allah, kemudian dia bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut, dia tidak pasrah ya, dan berusaha. Artinya tidak pas dalam artian ya tidak ada usaha untuk berobat, bukan begitu. Dia berusaha untuk berobat, untuk membenahi diri, untuk mengobati diri. Maka bi'idznillah yang demikian itu akan ya menghapus dosa-dosanya, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sesungguhnya itulah bentuk kasih sayang Allah, karena Allah dalam hadis sebutkan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Jadi nasihat saya bagi saudara yang sedang menghadapi kondisi seperti itu, teruslah mohon kepada Allah, terus baca zikir pagi dan petang hari, berdoa kepada Allah, jangan pesimis, jangan putus asa. Dan sesungguhnya di antara hikmah dari apa yang ditakdirkan Allah menguji seorang hamba ya, karena sesungguhnya ujian tersebut sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Kita kembalikan baca yang soal telah masuk, Ustaz. Ya, ada dari Saudara Tahir di Jakarta Timur. Ustaz, dosa apakah yang menyebabkan orang jatuh dari sirat? Apakah perbedaan hisab dan kisos? Ada dua soal. Nah, ya, terima kasih. Jadi dosa apa saja yang menyebabkan seorang itu terjatuh dari sirat? Sirat maksudnya ya tentu sirat yang jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Sirat. Nah, sebagaimana dalam hadis wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah.
tidak seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan tersebut, sirat. Ya. Ya. Wariduha, akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sebuah keputusan yang telah pasti. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami biarkan orang-orang yang zalim terjerumus ke dalamnya. Jarang zalim, kezaliman. Dan kezaliman ada kalanya kezaliman kepada Allah, berbuat dosa, maksiat dan yang lain, kezaliman kepada umat manusia. Nah, maka ada dua penyebab utama seorang itu akan diseret dan terjerumus masuk ke dalam neraka, waliyazubillah. Karena perlu diketahui, ya para pemirsa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa jembatan itu sangat tipis, ya, dan tajam serta licin, ya. Dan manusia sesungguhnya di akhirat kelak melewati sirat itu bukan sesuai dengan fisiknya, tapi adalah amalannya. Sehingga dalam hadis sebutkan tajri bihim a'maluhum, amalan mereka yang akan membuat mereka itu berjalan dengan segera. Ya. Maka bila dia di dunia ini bergegas, bersegera untuk mengikuti jalan yang dibentangkan oleh Allah, siratul mustaqim, itu agama, syariat Allah, perintah Rasulullah, perintah dan larangan dalam syariat ini, itulah sirat di dunia ini, maka dia akan bergegas, akan segera untuk melewati, ya, sirat di akhirat kelak. Nah, bila dia lalai melakukan atau ya menunda-nunda atau terjun perbuatan maksiat dan dosa atau syahwat dan syubhat, maka itulah dosa yang akan menyebabkan dia itu diseret. Karena di kiri kanan itu ada pengait, ya. Seperti kalau kita melihat, ya, tukang daging, ya, itu mengkaitkan, menggantungkan, dan itu ada besi yang berkait, ya, digantungkan. Jadi berkait. Dan itu diperintahkan oleh Allah untuk menyeret setiap orang yang lewat sesuai dengan amalan dan perbuatannya. Nah, kalalib, bahasanya kalalib, ya. Dan kalalib di dunia ini ada juga dua, yaitu syubhat dan syahwat. Bila seorang selamat dari syubhat dan syahwat, bi'idznillah dia akan selamat, ya, akan melewati sirat dengan segera. Jadi intinya semua dosa adalah penyebab seorang akan terjerumus dalam neraka. Nah, dan semua ketaatan penyebab seorang akan selamat dan akan menyebabkan dia itu berjalan dengan segera, ya. Ada yang bagaikan cepatnya kilat, ya. Kemudian ada bagaikan, ya, tiupan angin. Kemudian ada yang bagian, ya, seperti larinya kuda yang paling kencang. Nah, begitu seterusnya. Ada yang berjalan, ya, ada yang merangkak, ada yang berjalan jatuh berdiri lagi, ada ya waliyazubillah, ya, dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian Allah. Yang kedua, Ustaz, berbeda antara hisab dan kisos. Ya, hisab adalah yaitu pertanyaan yang akan dilontarkan Allah kepada setiap hamba terhadap amalannya, dipertanyakan, ya. Pertanggungjawaban terhadap amalan seorang hamba. Nah, dan ada dua. Ada namanya al-ardu dan ada al-munaqashah. Al-ardu yaitu Allah memanggil hambanya, kemudian ditampakkan kepadanya, diperlihatkan catatan amalannya. Si fulan, catatan amalanmu, ya, diperlihatkan. Bukankah ini amalanmu, ini perbuatanmu, seterusnya. Kemudian seorang hamba mengakui, ya Allah, nah, benar. Tidak akan mungkin bisa dipungkiri lagi. Semua tertulis. Besar, kecil, tampak, tersembunyi, ya, tertulis semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad satartu anka fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Dahulu aku tutupi kesalahan itu di dunia, sekarang aku maafkan, kata Allah. Itu namanya hisaban yasir. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang beriman
itu hisabul yasir, yang ringan. Ada hisab munaqasyah. Naam, diperlihatkan kepada setiap yang beramal, kemudian bagaimana catatan kejahatan-kejahatan yang ada dalam lembaran tersebut, kemudian Allah azab satu persatu, tidak dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Nabi SAW, man nuqishal hisab halak. Barang siapa yang nuqisha al-hisab, yang hisabnya bentuk munaqashah, yang dipertanyakan satu persatu, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah, maka celaka dia, binasa dia. Nah, itu hisab. Adapun qisas, ya sebagaimana dalam hadis sebutkan bahwa setelah umat manusia atau yang beriman tadi melewati sirat, maka ada di sana qantarah, jembatan kecil sebelum masuk surga. Itu kesempatan terakhir Allah mengqisas, ya, mengadili, ya, antara hambanya. Jadi tidak ada lagi tersisa di antara mereka satu pun bentuk kezaliman sekecil apapun, diadili. Ya. Sampai juga di akhirat akan dikisas hewan, ya, binatang yang bertanduk, domba yang bertanduk, menanduk yang tidak bertanduk. Apa salahnya yang tidak bertanduk? Itu akan dikisas, diadili. Nah, kemudian mereka mintakan menjadi tanah. Nah, adapun selain dari hewan ternak tersebut, ya mereka dikisas, sehingga tidak berhak masuk surga kecuali bila di hati mereka tidak ada lagi kedengkian sama saudara dan yang lainnya. Maka untuk apa kita memendam, ya, kedengkian sampai mati begitu, ya? Untuk apa? Nanti di akhir juga akan dikisas. Maka biar mulus masuk surganya, bersihkan hati dari sekarang. Bersihkan hati dari sekarang. Jangan ada kesalahan, jangan ada kezoliman, ya. Minta maaf, maafkan saudara, ya. Seperti itu. Itulah qisas tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sudah ada telepon yang masuk saat kita Ya, coba nah, sapa. silakan. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Pak Apit di Sukabumi. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ya. Saya ini kan baru mengenal sunnah lah, kurang lebih sekitar 2 tahunan gitu. Nah, terus saya jadi imam di satu masjid di kampung saya, masjid Jami itu ya. Terus setelah itu ada yang mendirikan masjid sunnah sekitar 50 meteran lah dari masjid itu. Nah, kalau saya sholat di masjid sana gitu ya, nah melewati masjid Jami ini, apakah saya berdosa gitu? Nah, gitu pertanyaannya Pak Ustadz. Sebentar Pak. Jadi Bapak di Masjid Jami ini sebagai apa? Ma'mum atau imam atau apa? Imam. Di Masjid Jami ini? Ya. Nah, setelah itu ada kan masjid sunnah. Jadi saya suka sembahyang juga di sana gitu. Nah, melewati masjid ini apakah saya berdosa gitu Pak Ustadz? Baik. Cukup Bapak? Cukup Bapak? Cukup pertanyaannya? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib di Sukabumi. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan Pak Habib atau Afik? Habib Ustaz. Habib ya, di Sukabumi. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan, jadi alhamdulillah beliau telah mengenal sunnah. Alhamdulillah. Artinya itu beliau telah mendapatkan hidayah untuk, ya, meneladani Rasul dalam kehidupannya. Itu maksudnya dia, ya, seorang mengenal sunnah, hijrah gitu ya, udah kenal pada sunnah Nabi. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling utama. Demi Allah, nggak ada nikmat di dunia ini yang paling mulia, paling utama yang Allah karuniakan kepada seorang hamba daripada nikmat hidayah. Tidak ada bandingannya. Nggak bisa dibeli itu. Ya, nggak bisa dibeli dengan dunia, nggak bisa dibeli hidayah tadi. Nah, maka syukur bagi kita yang telah mendapatkan nikmat hidayah tadi, mengenal sunnah Nabi, artinya
saya alhamdulillah mendapatkan hidayah dan siap untuk mengikuti Rasul dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam akhlak dan semuanya. Itu maksud sunnah tadi. Ya. Nah, alhamdulillah pertahankan hal itu semua. Istiqamah di atas sunnah tadi. Ya, dan sampai ya datang ajal menjemput kita. Baik, kemudian alhamdulillah beliau ya mengenal sunnah, kemudian menjadi imam masjid jami'. Kemudian sekali mungkin ada masjid yang mungkin juga ya di tempat lain mungkin tidak terlampau jauh, maka sekali dia sholat di sana. Apakah dia berdosa melewati masjid jami' untuk sholat di masjid yang kedua tadi? Ya, sedar melewati karena ada kebutuhan kemudian sholat tempat lain, ya tidak berdosa. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa Pak Habib atau Habib tadi seorang imam di masjid jami' tadi. Ini kesempatan yang baik, ya, peluang yang baik untuk bisa menyampaikan kepada makmum ya sunnah yang beliau dapatkan. Maka hendaklah dia menjaga nikmat tersebut, keberadaan beliau di masjid jami' tersebut dan menjadi ya didengar oleh masyarakat, menjadi imam di sana, maka sholat bersama mereka. Buktikan, dakwakan sunnah ini dengan perilaku, sikap, akhlak kita. Ya, maka ada mungkin yang keliru, maka dinasihati. Dia sebagai imamnya, dan biasanya sebagai imam itu pasti didengar omongannya. Maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya. Dan ingat hadis Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hubur na'am. Seandainya seorang mendapatkan hidayah disebabkan ya nasihatmu, disebabkan dakwamu, ilmu yang disampaikan, maka lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, adapun dia sholat tempat lain, mungkin ya keutamaan dapat dia sendirian. Maka dalam kondisi seperti ini, ya hendaklah Pak yang bertanya itu untuk ya tetap sholat ya di masjid yang dia menjadi imam di sana. Atau sekali mungkin mengunjungi saudara di tempat masjid lain, sebaiknya itu di lain waktu, bukan di waktu sholat, karena dia sebagai imam. Kecuali kalau ada imam yang lain, ya imam ratib yang lain yang bergiliran begitu ya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sekedar melewati dosa tidak seperti itu ya, karena melewati kan ada suatu kebutuhan ya. Kenapa berdosa? Karena seorang yang pergi sholat tempat lain, karena ada kebutuhan dan hajat yang lain, ya maka sekedar melewati tidak sampai berdosa. Tapi perlu yang diingat tadi adalah ya sangat disayangkan kalau Pak Habib sebagai imam di sana dan ada peluang untuk menyampaikan dakwah sunnah tadi, kemudian beliau pergi sholat tempat lain, maka ini tentunya kurang efektif. Nah, demikian Allah a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bersama siapa di mana? Maimunah di Lombok, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, langsung bertanya aja, Bu. Nah. Ini Ustaz, saya pernah dengar beberapa ceramah di kampung saya juga di TV gitu bahwa wanita itu lebih utama sholat di rumah gitu, Ustaz. Nah. Iya, terus saya tidak punya imam di rumah, Ustaz. Suami saya meninggal kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu. Waktu beliau hidup juga, kalau ada azan kamu ke masjid aja, kalau saya tidak ada rumah gitu, diizinkan gitu, Ustaz. Gimana Bu? Wanita lebih baik sholat di rumah gitu. Betul. Yang terakhir tadi Mas Ibu waktu dengar azan harus ke masjid saja, itu apa maksudnya tadi? Gini, Ustaz, sebelum saya sering ke masjid gitu, Ustaz, walaupun suami saya ada dulu, sekarang saya tidak punya suami, tidak punya imam gitu, tapi sudah biasa kita masjid gitu, Ustaz. Nah, sementara kita di TV dengarnya wanita lebih utama sholat di rumah gitu, gimana itu? Iya, nah. Nasihatnya. Baik. Kedua, Ustaz, Iya. Ustaz di kampung saya katanya kalau siapa yang sholat berjamaah Isya dan subuh, maka pahalanya sama seperti ibadah sholat suntuk satu malam gitu. Apa ada hadisnya atau enggak? Nah, cukup mohon Ibu. penjelasannya. Iya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat. Allahumma amin. Nah. Terima kasih ya Bu. Nah. Terima kasih Bu Maimunah di Lombok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya kepada Ibu Maimunah, ya Maimunah di Lombok, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya apa
keutamaan ya sholat perempuan apakah di masjid atau di rumah. Ya, tidak diragukan lagi bahwa memang terdapat dalam hadis yang menjelaskan bahwa sholatnya seorang wanita itu di rumah yaitu lebih utama di masjidnya. Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min masjidiha. Ya. Jadi sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama di masjidnya. Karena secara hukum sholat berjamaah tidak wajib bagi kaum wanita. Kaum Hawa tidak wajib baginya sholat berjamaah. Tapi dia boleh ke masjid, ya, dengan memperhatikan aturan, ya, tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak ada ikhtilat, campur baur dan lelaki, menjaga aurat, naam seperti itu. Tapi kalau dia sholat di rumahnya lebih utama. Kalau sholat berjamaah keutamanya ya 27 keutamaan pahalanya. Berarti kalau berdasarkan hadis tadi, maka dia mendapatkan lebih dari itu. Karena Rasul mengatakan sholatnya di rumah, ya, dia seorang wanita sholat di rumah itu lebih utama dari masjidnya. Dan itu disampaikan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan sholat Masjid Nabawi, ya, 1000 lipat ganda dibandingkan tempat yang lain. Tapi Rasul mengatakan kepada para sahabiyat, sholat wanita itu lebih utama di rumahnya. Nah, jadi benar bahwa sholat wanita tadi lebih utama di rumahnya. Tapi kalau dia ingin ke masjid tidak ada masalah selama menjaga aturan syariat tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apakah memang ada hadis barang siapa yang sholat Isya berjamaah, sholat dia itu dah qama nisful lail wa idza shalla al-fajr fi jama'atin qama al-laila kullah. Yang memang ada dalam hadis sebutkan menjelaskan keutamaan tentang sholat Isya dan sholat Fajar. Jadi barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka sholat dia itu telah menghidupkan separuh malam, ya. Dan bila dia sholat subuh berjamaah, ya, sholat al-fajr fi jama'atin, faka'anna maqamal laila kullah, sholat itu telah mendirikan semalam penuh. Nah, ini menjelaskan keutamaan sholat, ya, Isya dan sholat subuh, ya. Adapun seperti yang disampaikan tadi bahwa seorang wanita tetap bagaimanapun ya sholat dia lebih utama di rumahnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Muhammad Ahlul Nazam di Sumatera Utara. Ustaz, apakah cobaan hidup baik di segi materi adalah penghapus dosa di masa lalu? Sekian, Ustaz. Taib. Dari siapa? Muhammad Ahlul Nazam. Muhammad Ahlul Nazam. Nah, jadi apakah ya cobaan dalam kehidupan ini menghapus dosa-dosa yang berlalu? Ya, bisa dua kemungkinan tentunya, ya. Berjadi itu ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seorang bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan yang sebelumnya. Dan bila seorang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia bersabar dan ridho terhadap takdir Allah, kemudian dia berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan hal yang disyariatkan. Kalau dia sakit, dia berobat, berdoa kepada Allah, kemudian dia semakin ya mendekatkan diri kepada Allah, semakin tunduk dan patuh kepada Allah, betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, karena segala sesuatu di tangan Allah, dan dia dengan dia ujian tadi semakin dekat kepada Allah. Mungkin selama ini dia lalai mungkin, atau mungkin sombong, atau mungkin angku, atau dan yang lainnya, ya, terlena dalam perbuatan dosa, diuji oleh Allah agar menyadarkan seorang hamba tadi. Boleh jadi dalam kondisi seperti ini lebih baik, karena seandainya dalam kondisi dia tidak diuji, dia terus terlena, ya, terus terbuai, terlena dalam kelalaian tadi. Diuji oleh Allah, dia sadar, ya, maka dalam kondisi seperti itu, maka ini lebih baik. Nah, bila dia bertobat kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan sebelumnya, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dia. Nah, ujian demi ujian tadi akan menjadi, ya, penghapus, karena tidak satu pun yang menimpa seorang muslim rasa capek, letih, ya, gundah gulana, kemudian kebimbangan, kemudian kesedihan, bahkan kata Nabi sampai, ya, duri yang menusuk dia, Allah akan menghapuskan dosanya dengan hal yang demikian itu tidak akan mengangkat derajatnya.
Tapi ingat bahwa semua yang terjadi disebabkan perbuatan manusia sesungguhnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak satu pun yang menimpa diri kalian kecuali disebabkan perbuatan kalian, tapi Allah banyak memaafkan kesalahan kalian. Nah, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah, masalah. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan masih ada penunggu Ustaz. Nah, mungkin kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum. Terputus sepertinya Ustaz. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dari Ya, Ibu, volume TV-nya dikecilkan dahulu, Ibu. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Udah. Ya, silakan pertanyaannya. Udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung pertanyaan, Bu. Ya, nah. Iya, tanya. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita dekat dengan Allah itu kita sedang sujud kita buya. Jadi kita selalu dia wirid menunjuk ke atas Allah itu ya. Nah, Bisa dipahami, Ustaz? Gimana, ulangi pertanyaannya, Bu? Gimana? Coba diulangi yang iya. gimana? Buya selalu akan bilang wirid kalau di masjid di surau. Nah, kecilkan suara TV-nya, Ustaz. Ibu fokus dengan telepon saja, Ibu. Halo? Ya. Pertanyaan saya. Masya Allah, terputus Ustaz. Qadarullah masya fa'al. Dan alhamdulillah kulli hal. Dan sepertinya karena waktu membatasi kita, Ustaz, mungkin Ibu yang bertanya barusan bisa menghubungi di lain waktu lagi. Dan kembali kita ingatkan pemirsa yang telah terhubung bersama kita, harap volume televisinya dikecilkan dahulu agar suara bisa didengar dengan jelas. Barakallahu fikum. Dan akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat Ustaz. Masyaallah. Masyaallah, tanpa terasa Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Hayakumullah Ustaz. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio rahimakumullah, tanpa terasa 1 jam sudah bersama guru kita kurang lebih menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang telah masuk, dan kita mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaan, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk kegiatan Dewan Fatwa, Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat